bocor surat dari 241 Jenderal Purnawirawan TNI untuk DPR MPR. Nasib Gibran terancam. Ya, jelas karena suratnya adalah surat usulan pemakzulan Gibran. Jadi rupanya surat itu sudah masuk di tanggal 2. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 4 ya. 2 hari yang lalu. Memang agak kelewat ini. Padahal wartawan biasanya gercep. Ya, kita akan coba lihat bagaimana pertemuan antara para purnawirawan TNI ke rumahnya Pak Tri Sutrisno. Kita sudah angkat itu di video kemarin 2 hari yang lalu. Dan itu memang diniatkan setelah dari situ kemudian surat akan dikirim. Dan ternyata memang sudah. Bahkan wartawan sudah mendapat bocorannya. Bukan persoalan bocornya surat saja, tapi kita akan sambung dengan beberapa kabar update lainnya. Ya, nasib Gibran terancam, bocor isi surat 241 Jenderal Purnawirawan untuk DPR MPR yang berharap mengusulkan pemakzulan Jokowi. Ada sekitar 4 alasan. Ya, nanti kita akan lihat satu persatu. Yang pasti ini sudah menjadi perbincangan publik. Ini sudah mendapat restu dari Jenderal Purnawirawan Tri Sutrisno, wakil presiden, mantan wakil presiden di era Orde Baru, dan tentu ini membuat eskalasi politik memanas. Kita simak langsung satu persatu ya. Ya, isi surat 241 Jenderal Purnawirawan bocor, nasib Wapres Gibran terancam. Ini kurang lebih suratnya yang sudah diterima, bahkan foto tanda tangan penerimaannya juga ada ya. Sudah jelas, ini sudah tersampaikan, tinggal menunggu karena prosesnya seperti kita ketahui secara konstitusi, maka ini masuk dulu ke DPR, digodok oleh DPR, dan kabar lainnya kan seiring dengan itu PDIP ini mulai semakin dekat dengan Prabowo. Artinya kemungkinan bergabung ke pemerintahan ini juga jauh semakin besar. Kalau sudah PDIP ada di pemerintahan, tentu akan berimbas pada proses-proses yang terjadi di gedung DPR. Ya, akan semakin mudah juga gitu untuk menyepakati usulan pemakzulan Gibran ini. Kalau sudah di DPR, nanti ini akan ke MK dulu, MK mensahkan atau tidak mensahkan gitu kan. Kalau mensahkan nanti balik lagi ke DPR, DPR dorong ke MPR yang anggotanya sama. Nah, disitulah baru diputuskan ya. Jakarta 26 Mei, suratnya sih per 26 Mei, udah lama ya. Sudah ya semingguan lah. Lampiran 1 lembar perihal usulan pemakzulan Wapres Gibran Raka Buming Raka kepada Ketua Majelis MPR. Ketua MPR. Kepada Ketua DPR di Jakarta. Terbaru Forum Purnawirawan surati DPR MPR segera proses tuntutan untuk segera memproses tuntutan pemakzulan Gibran. Surat tertanggal 26 Mei itu ditujukan kepada Ketua MPR dan DPR tersebar di kalangan wartawan. Dengan ini kami mengusulkan kepada MPR DPR untuk segera memproses pemakzulan atau impeachment terhadap Wapres berdasar ketentuan hukum yang berlaku. Demikian bunyi surat tersebut. Pada bagian akhir surat tertera tanda tangan 4 purnawirawan TNI, yaitu Jenderal TNI Fahru Rozi, Marskal Hanafi Asnan, Jenderal Tiasno Sudarto, dan Laksamana Slamet Subianto. Sekretaris Forum Purnawirawan Prajurit TNI Bimo Satrio mengonfirmasi surat yang beredar tersebut. Surat itu juga telah dikirimkan ke Sekjen MPR dan DPR pada hari Senin kemarin. Ya betul, sudah dikirim. Nah, coba kita lihat langsung. Alasannya apa saja ya? Alasan kenapa Wapres ini harus diganti. Ada 4 nih. 1. Pelanggaran prinsip hukum etika publik dan konflik kepentingan. Gibran memperoleh tiket pencalonan melalui proses perubahan batas usia cawapres dalam putusan MK nomor 90. Proses tersebut dinilai melanggar Undang-Undang nomor 48 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Dinyatakan tidak sah karena Ketua Hakim MK yang memutus perkara adalah paman dari Gibran sendiri dan telah melanggar kode etik dan perilaku hakim. Ininya sudah
sudah dibuktikan ya dengan dicopot dari ketua MK. Dengan demikian terbukti bahwa keputusan tersebut menunjukkan tidak independen karena adanya intervensi melalui relasi keluarga langsung. Kemudian yang kedua, kita ini aja kalau dibaca detail terlalu lama. Nomor 2-nya mana? Kok ngilang? Mana tadi ya? Nggak, demikian, hal ini bertentangan dengan imparsial lembaga peradilan. Gibran Rakabuming dengan kapasitas pengalaman yang minim, hanya 2 tahun menjabat wali kota Solo, amat patut diduga tidak jelas juga ijazahnya. Sangat naif bagi negara ini bila memiliki wapres yang tidak patut dan tidak pantas. Begitu katanya ya. Yang ketiga, ditinjau dari moral dan etika. Kasus akun Fufu Fafa menjadi sorotan publik karena dugaan kuat keterkaitannya dengan Gibran. Ini tidak ada pemeriksaan yang komprehensif ya terhadap siapa pemilik akun Fufu Fafa itu. Padahal kalau kemarin itu dibongkar habis, ya anggaplah ketahuan Gibran pemiliknya, ya sudah. Itu kan bisa masuk kategori yang bisa dimakzulkan, barangkali begitu ya. Nah, konon katanya beberapa peneliti juga akan membongkar lagi nih kasus Fufu Fafa. Kan kita ingat ada ribuan postingan Fufu Fafa di Kaskus yang sudah dihapus. Nah, itu masih ada filenya, masih ada datanya. Dan kalau ini dibuka ke publik, maka isinya itu jauh lebih mengerikan dibandingkan akun Fufu Fafa yang postingannya yang sudah tersebar selama ini. Itu aja udah mengerikan. Nah, kata orang yang belum bisa saya sebutkan namanya, meyakini gitu bahwa beliau sudah lihat isinya dan itu lebih mengerikan dibandingkan yang sudah tersebar. Wah, ini mungkin saja dalam 1, 2, 3 hari ke depan ini akan dibongkar lagi oleh orang yang saya maksudkan tadi ya, yang saya belum berkenan untuk menyebut namanya. Oke. Bisa jadi untuk memperkuat ini barangkali begitu ya. 4. Dugaan korupsi saudara Jokowi dan keluarga. Dugaan kuat korupsi Gibran, Kaesang yang dilaporkan oleh Ubaidillah Badrun ke KPK. Ini juga belum ada tindak lanjutnya dari KPK ya. Ubaidillah melaporkan relasi bisnis Gibran dan Kaesang yang merupakan putra Jokowi. Jadi sangat amat patut diduga, sangat itu sudah amat ya. Tapi untuk menekankan mungkin bahwa itu terjadi berkaitan dengan adanya suntikan dana penyertaan modal ke perusahaan Ventura, perusahaan rintisan kuliner anak dari Jokowi. Selanjutnya kami mengusulkan agar DPR melalui aparat penegak hukum segera menindaklanjuti dugaan korupsi yang melibatkan Jokowi dan keluarganya, termasuk di dalamnya Gibran. Belum lagi soal ijazah Jokowi yang masih dipersoalkan ya. Dan di saat yang sama kita melihat koalisi Prabowo dan Megawati semakin kuat. Dahsyat luar biasa ini. Ini tentu menurut pandangan berbagai ahli yang turut ikut mengomentari. Ini dari mana ya? Dari pertemuan kemarin di di hari perayaan HUT Pancasila. Ya. Tanggal 2 Mei kemarin. Ini disampaikan oleh Jamiluddin Ritonga. Makin erat hubungannya kalau sudah melihat pertemuan antara Prabowo dan Mega yang tampak informal dan cair. Nah, dari mana itu tampak informal dan cair? Itu dari ketika ada ya bocorannya ya, video pendek itu. Pak Prabowo menanyakan keberhasilan Megawati mengurangi berat badannya alias diet. Nah, ini dalam pandangan Jamiluddin, pembicaraan diet umumnya hanya terjadi bila hubungannya sudah sangat dekat. Kalau tidak dekat, ini kurang etis lah begitu ya barangkali. Tapi kalau sudah dekat, ya itu lain persoalan. Menunjukkan kedekatan. Sebab topik yang mencairkan suasana tersebut sekaligus mengindikasikan bahwa hubungan mereka sudah layaknya seperti keluarga, adik, kakak. Tentu tidak ada masalah buat mereka berkoalisi. Dan di kabar yang lain ya kita lihat ya ada pertemuan yang sangat akrab antara Megawati dan Prabowo. Kemudian dalam pandangan Muslim Arbi juga sama ini. PDIP akan bebaskan Prabowo yang tersandera kepentingan politik Jokowi. Bahkan rumor yang beredar ini ada 5 pos menteri yang akan diisi oleh PDIP. Ini masih rumor ya, nanti kita akan cek kebenarannya. Ini
dahsyat ini, ngalahin apa ya, PKS. PKS ada tapi samar-samar katanya ya. Kalaupun ada pun itu cuma satu gitu. Ini 5 langsung. Ya tentu bisa jadi masuk akal ketika kita melihat PDIP sebagai partai pemenang pemilu.